Bab 201 Identitas Asli Leng Xiaoting. Meskipun demikian, Ding Peiwei tidak berpikir bahwa dia sedang bercanda. Ding Peiwei terkejut. Kenapa seorang gadis remaja bisa berpenampilan seperti seorang pengusaha wanita sukses? Saya mengerti bahwa saya terlalu muda untuk membuat Anda percaya bahwa saya serius, tapi saya sungguh-sungguh. Keluarga saya terlibat dalam industri real estate. Meskipun perusahaan keluarga saya tidak sebanding dengan Hong Yun Real Estate, kami memiliki cukup uang untuk memperoleh tanah ini. Jika Anda bersedia mempertimbangkan proposal saya, silakan berdiskusi dengan warga di sini sebelum kami menandatangani kontrak, kata Guning. Ding Peiwei tidak bisa membuat keputusan sendirian, jadi Guning tidak memaksanya untuk menjanjikan apapun padanya. Namun, dia yakin bisa menyelesaikan kesepakatan tersebut. Awalnya Ding Peiwei sangat senang mendengar tawaran itu. Jika mereka dapat memperoleh kompensasi yang wajar, mereka tidak akan khawatir dengan masalah perumahan. Namun, dia segera menjadi tenang, dan bertanya dengan ragu, karena ini adalah urusan keluargamu, bisakah kamu, sebagai seorang anak, mengambil keputusan? Dan ketua real estate Hong Yun adalah Fang Changsheng, yang saudara iparnya adalah direktur otoritas jalan dan lalu lintas. Apalagi sepupu direkturnya adalah wakil wali kota. Apakah kamu yakin keluargamu bisa mengatasinya? Siapapun yang ingin memperoleh tanah ini harus mendapat izin dari pemerintah. Meskipun Ding Peiwei mempercayai Guning sampai batas tertentu, dia meragukan kemampuannya. Dia tidak tahu Guning atau latar belakangnya. Sulit baginya untuk bergantung pada orang asing. Sementara itu, dia mengetahui lebih banyak tentang Hong Yun Real Estate, yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan real estate terbesar di kota G dengan aset beberapa miliar yuan, menduduki peringkat ke-9 dalam daftar orang terkaya. Hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah. Alasan mengapa Hong Yun Real Estate mampu memenangkan hak akuisisi sebelum akuisisi terbuka adalah karena ia memiliki jaringan yang kuat di pemerintahan. Guning mengerti bahwa dia harus menunjukkan kemampuannya untuk membujuk Ding Peiwei. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa dukungan saya terhadap pemerintahan bahkan lebih kuat daripada Hong Yun Real Estate? Guning bertanya. Mendengar itu, Ding Peiwei tercengang. Dia menatap wajahnya, berniat untuk mengetahui apakah itu benar. Guning menambahkan, Tuan. Ding, aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku karena kita baru bertemu dan tidak saling mengenal, tapi aku harap kamu dapat mempertimbangkan tawaranku. Jika Anda bersedia menjual tanah ini kepada saya dapat menandatangani kontrak dan membayar Anda kompensasinya di lokasi. Tidak masalah jika Anda menginginkan kompensasi dalam bentuk tunai, cek, melalui transfer atau Anda hanya menginginkan rumah, saya setuju saja. Selama Anda menandatangani kontrak, Anda akan mendapatkan uang yang seharusnya. Tidakkah menurut Anda itu tawaran yang bagus? Namun, jika Anda membiarkan Hong Yun Real Estate mengambil tanah ini, Anda tidak akan mendapatkan kompensasi yang wajar. Ding Peiwei terkejut sekaligus senang. Mereka bisa menandatangani kontrak dan mendapatkan kompensasi di lokasi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, kompensasi hanya akan ditransfer ke rekening mereka setelah akuisisi selesai dalam waktu yang lama. Jika Guning bisa menepati janjinya, itu merupakan keuntungan besar bagi mereka. Dan merupakan ide buruk jika mereka menjual tanah ini ke Hong Yun Real Estate. Besar. Saya bersedia mempercayai Anda untuk saat ini, dan saya akan berbicara dengan tetangga saya nanti. Ding Peiwei memilih untuk mempercayai Guning. Sangat baik. Ini nomorku. Silakan hubungi saya setelah Anda mengambil keputusan. Namun, saya harap Anda dapat melakukannya dengan cepat. Karena jika Hong Yun Real Estate mengetahuinya, Anda akan menderita di bawah tekanannya, Guning mengingatkannya. Tentu, aku akan memberimu jawabannya sebelum malam ini. Ding Peiwei juga memahami bahwa jika Hong Yun Real Estate mengetahuinya, mereka mungkin akan memaksa mereka untuk menjual tanah ini dengan cara yang kejam. Dan merekalah yang akan menjadi korbannya. Itu bagus sekali. Guning juga ingin tahu jawabannya hari ini. Setelah bertukar nomor telepon dengan Ding Peiwei, Guning bertanya lagi, oh, kira-kira seberapa besar jalan ini? Dan berapa banyak rumah tangga di sini? Jalan Sengyang luasnya sekitar 70.000 meter persegi dengan 558 rumah tangga, jawab Ding Peiwei. Sebidang tanah seluas 70.000 meter persegi tidak terlalu luas, namun cocok untuk membangun tempat tinggal, terutama karena lokasinya yang bagus.
Saat itu jam 4 sore ketika Guning mengucapkan selamat tinggal pada Ding Peiwei, dan sudah terlambat untuk pergi ke jalan barang antik. Guning juga perlu menggunakan jaringannya untuk mendapatkan hak pembebasan tanah. Meskipun Ding Peiwei belum memberinya jawaban afirmatif, dia yakin mereka akan setuju. Tidak ada yang akan menolak lamarannya terutama di depan Hongyun Real Estate, kecuali Hongyun Real Estate bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Kompensasi daripada dia. Izinkan saya membantu Anda dengan hak pembebasan tanah. Leng Xiaoting tidak berada di sisi Guning, tapi dia tetap berada di dekatnya dan mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Apakah ini akan nyaman bagimu? Guning bertanya. Dia berencana meminta bantuan Yan Zhenglin karena Yan Zhenglin bekerja di bidang politik. Leng Xiaoting bertugas di militer, dan tidak begitu akrab dengan para politisi. Tentu saja, kata Leng Xiaoting. Itu bukan masalah besar baginya. Dan bahkan jika itu masalah besar, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya demi Guning. Terima kasih. Jawab Guning. Dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Leng Xiaoting secara pribadi tidak mengenal pihak berwenang, tetapi keluarganya terlibat dalam politik. Keluarga Leng terlibat dalam militer, politik, dan bisnis, dan merupakan kepala dari 4 keluarga terbesar. Keluarga berpengaruh di ibu kota. Ya, Leng Xiaoting adalah cucu tertua di keluarganya yang merupakan keluarga terkemuka di ibu kota, tetapi dia mendapatkan semua yang dia miliki hari ini sendiri dan tidak pernah meminta bantuan keluarganya. Guning kemudian memberitahu Leng Xiaoting apa yang terjadi dengan Shenghua Real Estate. Leng Xiaoting menghindari Guning menelepon seseorang, jadi Guning tidak tahu siapa yang dia telepon. Dia juga tidak bertanya. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Dia juga menyimpan banyak rahasia dari Leng Xiaoting. Tak lama kemudian, hak pembebasan tanah pun lunas. Oleh karena itu, Shenghua Real Estate dan Hongyun Real Estate menjadi pesaing. Guning memutuskan untuk menutup kesepakatan sebelum Hongyun Real Estate mengetahuinya. Dia segera menelepon An Guangyao untuk memberitahunya tentang apa yang telah dia lakukan di kota G. Dan menyuruhnya menyiapkan kontrak bersama dengan pengacara dan asisten sebelum dia meneleponnya lagi. Jika berhasil, dia harus terbang ke kota G besok pagi untuk menjalani prosedurnya. Dia sudah menyiapkan uangnya. Mendengar berita tersebut, An Guangyao terkejut dengan efisiensi Guning. Meskipun tindakannya agak mendadak dan kurang pertimbangan matang, An Guangyao harus mengakui bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Biasanya, sebuah perusahaan real estate perlu memberikan tunjangan tidak hanya untuk dana dan pekerja, tetapi juga tanah ketika akan membangun gedung. Bab 202. Properti Leng Xiaoting. Selama Anda punya cukup dana, Anda bisa dengan mudah mendapatkan pekerja yang mumpuni, namun tidak mudah mendapatkan sebidang tanah yang bagus. Pada saat yang sama, Anda harus mendapat izin dari pemerintah. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk memperoleh sebidang tanah meskipun memiliki dana yang cukup. Seorang Guangyao mengetahui bahwa Hongyun Real Estate adalah perusahaan kuat dengan aset beberapa miliar yuan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak tahu apakah Guning telah membuat keputusan yang tepat, dia percaya pilihan Real Estate Hongyun. Ini pasti merupakan kesepakatan yang menguntungkan jika Hongyun Real Estate ingin menyelesaikannya. Namun, yang membuat An Guangyao khawatir adalah dana untuk membangun gedung tersebut. Shenghua Real Estate hampir tidak bisa bertahan saat ini, dan dia sudah mengambil pinjaman dari bank. Dia tidak bisa mendapatkan hipotek lagi. Guning juga kekurangan dana untuk membangun gedung, tapi dia tidak punya niat untuk bekerja sama dengan perusahaan real estate lain. Jadi dia tidak akan membangun gedung dengan tergesa-gesa bahkan jika dia memperoleh tanah tersebut. Dia berencana membangun gedung tersebut setelah liburannya ketika dia akan pergi ke provinsi untuk berjudi batu guna mengumpulkan dana. Namun, dia belum bisa memberitahu rencana An Guangyao. Dia harus memperkenalkannya kepada Yao Zhenghong sebelum An Guangyao mengetahui tentang kemampuan yang luar biasa dalam perjudian batu. Dalam hal ini, dia tidak akan bingung jika dia tiba-tiba memiliki uang dalam jumlah besar nanti. Seorang Guangyao berpikir bahwa itu bukanlah kesepakatan yang sepenuhnya aman, tapi dia memilih untuk mempercayai Guning. Setelah menutup telepon, ia segera menyiapkan kontrak dan memberitahu pengacara beserta beberapa asisten yang dapat dihubungi. Mereka semua sama terkejutnya dengan An Guangyao, tapi An Guangyao tidak menjelaskan lebih lanjut,
jadi mereka tidak bertanya kenapa. Guning menerima telepon dari si Tuye kemudian. Wajah Leng Xiaoting langsung berubah, tapi dia tidak menghentikan Guning. Guning mengerti bahwa Leng Xiaoting tidak senang dia menjaga hubungan dekat dengan si Tuye, tapi dia harus menjawab panggilan itu. Hai, apa kabar? Besar. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Bolehkah kita makan malam bersama? Si Tuye bertanya. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa tidak senang. Guning tidak tahu harus mengatakan apa. Dia bahkan belum menjawab. Saya minta maaf. Saya sibuk malam ini. Bolehkah kita makan di hari lain? Guning menolak karena Leng Xiaoting. Namun, tidak dapat dihindari bahwa dia akan makan bersama si Tuye. Dia telah melakukan kebaikan padanya, dan mengiriminya hadiah yang berharga. Baiklah, saya akan. Si Tuye tidak memaksa, tapi Leng Xiaoting mengira si Tuye sedang menggoda Guning. Pria mungkin menjadi sensitif ketika menyangkut persaingan cinta. Leng Xiaoting tidak tahu apa-apa tentang romansa sebelumnya, tapi sekarang dia bisa merasakan sedikit pun ancaman. Guning, sebaliknya, tidak berpikir bahwa si Tuye memiliki perasaan khusus terhadapnya, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani perubahan emosi Leng Xiaoting. Tidak ada apapun di antara kita. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat kesal saat dia meneleponku? Guning bertanya dengan pasrah. Dia mengejarmu, jawab Leng Xiaoting. Dia terdengar seperti anak kecil yang tidak bahagia. Itu gila. Orang yang mengejarku bukan dia, kata Guning. Dia tidak menyadari bahwa Leng Xiaoting telah salah paham sampai sekarang. Lalu siapa yang melakukannya? Leng Xiaoting bertanya. Aku sudah menolaknya. Guning masih belum memberitahu Leng Xiaoting siapa yang mengejarnya. Mendengar itu, Leng Xiaoting akhirnya merasa lega. Dia tidak bertanya lebih jauh, karena Guning telah menolak orang itu, dan tidak ada artinya mengetahui siapa dia sekarang. Namun, Leng Xiaoting masih merasa tidak nyaman. Dia bisa merasakan bahwa si Tuye memperlakukan Guning secara berbeda. Leng Xiaoting tidak menyebut si Tuye lagi, tapi dia tetap berhati-hati. Ding Peiwei aktif, dan segera berkumpul dengan semua tetangga untuk membahas kesepakatan yang ditawarkan oleh Guning. Ada yang mempercayainya, ada pula yang ragu. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ding Peiwei memberitahu mereka bahwa mereka dapat memperoleh kompensasi secara tunai atau melalui transfer di lokasi setelah mereka menandatangani kontrak. Maka semua orang setuju, meski banyak di antara mereka yang masih curiga. Mereka hanya akan merasa aman setelah kesepakatan selesai. Sekitar jam 7 malam, Ding Peiwei menelepon Guning dan memberitahunya bahwa mereka semua setuju. Guning memberitahunya bahwa dia akan datang untuk memperoleh tanah itu sekitar pukul 10.30 besok, dan mereka harus menyiapkan dokumennya terlebih dahulu. Untuk menghilangkan kekhawatiran Ding Peiwei, Guning juga memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan hak pembebasan tanah. Ding Peiwei tercengang. Dia tidak menyangka Guning begitu efisien. Dia bahkan mengira dia sudah mempersiapkannya sejak lama, tapi bagaimanapun juga, mereka hanya menginginkan kompensasi yang masuk akal. Dengan jawaban tegas dari Ding Peiwei, Guning menelepon An Guangyao, menyuruhnya berangkat ke kota G dengan penerbangan pada pukul 8.30 besok pagi. Dia akan menjemputnya secara langsung. Saat mereka menandatangani kontrak, bisa saja terjadi keributan dan kekacauan. Guning membutuhkan seseorang untuk menjaga situasi, dan Leng Xiaoting segera mengambil pekerjaan itu. Guning kemudian mengetahui bahwa Leng Xiaoting juga memiliki perusahaan yang menyediakan layanan keamanan. Namanya Shengxi Security Co. Ltd. dan semua karyawannya adalah pensiunan tentara. Selain itu, ada 2 tingkat pekerja keamanan di Shengxi Security Co. Ltd. Salah satunya adalah petugas keamanan, dan yang lainnya adalah pengawal. Petugas keamanan umum adalah pensiunan tentara biasa, sedangkan pengawalnya adalah pensiunan pasukan khusus. Yang terakhir ini jauh lebih mahal daripada yang pertama. Banyak pensiunan tentara tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, jadi Leng Xiaoting berpikir bahwa membangun perusahaan keamanan yang sebagian besar mempekerjakan pensiunan tentara adalah ide yang bagus. Namun di luar dugaan, perusahaan tersebut berkembang pesat dan kini telah memiliki cabang di setiap kota besar dan provinsi. Bab Envel baru diterbitkan pada Shengxi Security Co. Ltd. berbeda dengan Qinghua Security Co. Ltd. yang dimiliki oleh Qinggang.
Perusahaan keamanan Qinggang kaya dan kuantitasnya, tetapi perusahaan Leng Xiaoting terkenal dengan kemampuan dan kualitasnya. Pemeriksaan di Shengxi Security Co. Ltd. sangat ketat. Perusahaan akan menguji karyawannya secara teratur, dan itu adalah perusahaan kelas atas. Pengusaha akan beralih ke Qinghua Security Co. Ltd., sementara para pejabat akan memilih Shengxi Security Co. Ltd., dan kecuali manajemen senior di Shengxi Security Co. Ltd., tidak ada yang tahu bahwa Leng Xiaoting adalah bos sebenarnya. Setelah makan malam dengan Leng Xiaoting, Guning memberitahu Leng Xiaoting bahwa dia perlu mengurus sesuatu yang pribadi, dan menyuruhnya istirahat. Mereka akan bertemu besok. Leng Xiaoting menghormati Guning serta privasinya. Jadi meskipun dia penasaran, dia tidak bertanya padanya. Dia tidak ingin mengganggu privasinya. Oh, tunggu sebentar. Tepat ketika mereka akan berpisah, Leng Xiaoting memikirkan sesuatu. Bab 203, Hadiah Leng Xiaoting. Apa? Guning bertanya. Leng Xiaoting mengeluarkan sebuah kotak, menyerahkannya kepada Guning. Ini untuk Anda. Lagi? Kamu sudah memberiku begitu banyak hadiah hari ini. Guning tidak tahu harus berbuat apa. Leng Xiaoting pasti sedang memberikan hadiah saat ini. Kali ini berbeda, kata Leng Xiaoting. Guning mengambilnya, dan segera membukanya. Namun, begitu dia melihat apa yang ada di dalamnya, matanya membulat karena terkejut. Kamu bilang sepasang naga dan burung phoenix berarti cinta abadi. Leng Xiaoting menatap Guning dengan tekad. Guning sangat tersentuh oleh Leng Xiaoting lagi. Leng Xiaoting membeli liontin-liontin yang bernilai lebih dari 10 juta yuan hanya karena melambangkan harapan baik akan cinta abadi. Dia memberikan liontin burung phoenix di bawahnya, dan menyimpan liontin naga yang menyertainya. Hadiah itu jauh lebih persuasif daripada hadiah manis. Melihat Leng Xiaoting, Guning mengerti bahwa dia tidak bisa membuatnya menunggu lebih lama lagi. Dia tidak akan merasa aman. Oleh karena itu, Guning berjalan ke Leng Xiaoting, berjinjit untuk mencium bibir. Leng Xiaoting tidak menyangka Guning akan melakukan itu. Ketika intimidasi bertemu dengan intimidasi, intimidasi menegangkan, dan pikiran menjadi kosong. Terasa hangat, dan sedikit basah, dan perasaan luar biasa itu bergerak seperti kilat ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti berada di surga. Mereka masih di restoran, jadi bibir Guning hanya menempel di bibirnya selama beberapa detik. Melihat Leng Xiaoting menjadi bodoh, Guning merasa ingin tertawa, tapi dia juga merasa malu. Itulah jawabanku, kata Guning sebelum dia melarikan diri. Leng Xiaoting tidak mendapatkan kembali pikirannya sampai dia pergi. Meski wajahnya memerah karena ciuman yang tiba-tiba itu, dan jantungnya berdebar kencang, dia tetap bersemangat. Dia menciumnya sebagai penjelasannya, yang berarti dia mengatakan ya padanya. Bahkan setelah dia lari jauh dari restoran, wajah Guning masih merah padam. Dia kemudian pergi untuk mengganti pakaiannya dan akhirnya terlihat seperti wanita dewasa. Dia menuju ke klub Yongle sesudahnya. Yongle Club adalah tempat hiburan kelas atas di kota G. Tamu di sini adalah orang kaya atau pihak yang berwenang, karena masyarakat biasa tidak mampu membayar tagihannya. Guning tiba di klub Yongle pada jam 9 malam. Dia tidak tahu apakah Li Zhenzen ada di sini atau tidak, tapi dia tahu nomor kamar pribadi itu, jadi dia langsung berjalan ke sana menggunakan mata gioknya untuk melihat apakah Li Zhenzen ada di dalam. Kamar pribadi itu remang-remang. Ada musik lembut diputar dalam volume sedang. Guning memperhatikan bahwa Su Jing dan pacarnya serta pria lain sudah duduk di dalamnya. Su Jing berdiri, berjalan ke kamar mandi. Sementara itu, Lin Wenchong, pacar Su Jing, segera mengeluarkan bungkusan kertas kecil dan menyerahkannya kepada pria satunya. Bahkan jika kamu tidak bisa memenangkan hati Lin Zhenzen, kamu dapat memiliki tubuhnya terlebih dahulu. Rekam videonya. Dia tidak akan berani menuntutmu. Yuan Shen, orang yang disebutkan Su Jing hari ini, memasang ekspresi jahat. Saya tahu dia tidak akan setuju menjadi wanita saya. Dan aku juga tahu kamu juga tertarik padanya. Kenapa kita tidak bermain bersama nanti? Jika kamu hanya ingin bermain dengannya, tentu saja aku bersedia. Lin Wenchong juga memasang ekspresi serakah. Memang benar, dia selalu ingin tidur dengan Li Zhenzen. Musik di dalam tidak keras, jadi Guning mendengar sebagian besar pembicaraan mereka dengan pendengarannya yang tajam. Setelah mendengar rencana mereka, Guning merasa puas.
Dia sebenarnya memiliki ide yang sama untuk membayar kembali Li Xianxan, tetapi tanpa diduga, seseorang melakukannya untuknya sekarang. Guning memutuskan untuk menjadi penonton. Jika rencana mereka tidak berjalan baik, dia akan membantu. Dia memesan kamar yang bersebelahan dengan kamar ini, minum segelas anggur merah, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Xianxan tiba segera setelah Guning duduk di dekat kamar pribadi. Faktanya, Li Xianxan tidak mau datang, tapi Qin Yifan mengabaikannya sepanjang hari. Dia ingin bersantai dengan minum. Keempatnya minum sambil mengobrol. Baik Lin Wenchong maupun Yuan Shen tidak menunjukkan sedikit pun perilaku buruk. Mereka seperti teman baik, berkumpul secara harmonis. Leng Xiaoting kembali ke kamarnya di hotel. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang ciuman itu. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ketika Su Jing dan Li Xianxan sedikit mabuk, Yuan Shen dan Lin Wenchong diam-diam memasukkan obat tersebut ke dalam gelas anggur mereka, dan membiarkan mereka meminumnya. Tak lama kemudian, Su Jing dan Li Xianxan tidak sadarkan diri. Yuan Shen dan Lin Wenchong mendorong mereka sedikit untuk memeriksa apakah mereka benar-benar kehilangan kesadaran. Melihat mereka tidak bergerak sama sekali, Yuan Shen naik ke Li Xianxan tanpa penundaan, seperti serigala lapar. Dia dengan gila-gilaan mencium wajahnya, dan tangannya bergerak keras ke seluruh tubuhnya. Dia sudah terangsang. Namun, dalam beberapa detik, Lin Wenchong menghentikannya. Kenapa kamu terburu-buru? Kita bisa ketahuan di sini, jadi sebaiknya kita pergi sekarang. Meski Yuan Shen enggan melepaskan tangannya, dia tahu itu bukan tempat yang tepat. Maka Lin Wenchong dan Yuan Shen membaringkan Su Jing dan Li Xianxan di punggung mereka masing-masing, lalu pergi. Guning segera berdiri mengikuti mereka. Mereka sering datang ke sini, dan akrab dengan para pelayan di sini. Semua pekerja tahu bahwa mereka adalah teman, jadi tidak ada yang menghentikan mereka. Semua orang mengira Su Jing dan Li Xianxan hanya mabuk. Lin Wenchong dan Yuan Shen membawa Su Jing dan Li Xianxan ke tempat parkir, lalu pergi. Guning segera naik taksi dan menyuruh sopir untuk mengikuti mobil mereka. Nona, kenapa kamu ingin mengikuti mobil itu? Tanya pengemudi itu. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Menghadapi kekhawatiran pengemudi, Guning berpura-pura patah hati, berkata dengan marah, tungganganku selingkuh, dan aku perlu mengambil foto sebagai bukti untuk meninggalkannya. Guning bertindak baik, dan pengemudi langsung mempercayainya. Dia mempercepat, mengikuti mobil tanpa ragu-ragu, dan bahkan menghibur Guning. Nona, menurutku bukan hal buruk jika kamu mengetahuinya sebelum menikah. Anda dapat mencampakkannya sekarang setelah Anda mengetahui bahwa dia tidak jujur. Jika dia melakukannya dalam pernikahan Anda setelah Anda memiliki anak, Anda akan berada dalam dilema yang menyakitkan. Bab 204. Mimpi buruk Li Xianxan. Taksi itu mengikuti mobil Lin Wenchong dari dekat. Yang membuat Guning takjub, mereka pergi ke air bersih langit biru. Ada banyak sekali kebetulan hari ini. Guning tentu saja senang mengetahui hal itu. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Mobil mereka masuk ke air bersih langit biru. Guning segera turun dari taksi, melangkah menuju air bersih langit biru. Melihat Guning menggunakan kunci untuk membuka gerbang, sopir taksi mau tak mau berpikir bahwa pertunangannya pasti pria jahat yang bahkan membawa majikannya pulang. Sebagai seorang laki-laki, sopir taksi terkadang juga terangsang seksi secara oleh wanita lain, namun dia tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti keluarganya. Dia adalah orang yang memiliki prinsip. Guning mengikuti mereka ke villa di tengah air bersih langit biru. Terdapat lingkaran gedung-gedung tinggi di tepi luar air bersih langit biru dengan sekitar 20 villa di tengahnya. Mobil Lin Wenchong berhenti di garasi lantai pertama villa nomor 08 sebelum mereka membawa Su Jing dan Li Xianxan ke dalam. Guning menghindari kamera pengintai dan masuk ke dalam. Dia menggunakan mata gioknya, melihat Lin Wenchong meletakkan Su Jing di sofa di ruang tamu sebelum dia mengikuti Yuan Shen, yang menggendong Li Xianxan di punggungnya, ke kamar tidur utama di lantai atas. Guning memeriksa posisi kamar tidur utama, lalu naik ke balkonnya. Lin Wenchong dan Yuan Shen tidak tahu ada seseorang yang memadukan perilaku mereka. Mereka bahkan tidak mau repot-repot menutup tirai. Suruh dia mengambil ini. Itu akan lebih lucu. Lin Wenchong mengeluarkan paket lain, menyerahkannya kepada Yuan Shen. Yuan Shen melihat. Dia tahu apa itu tanpa bertanya.
Dia mengambil dan memasukkannya ke dalam udara, sementara Lin Wenchong menyiapkan kamera. Tak lama kemudian, Yuan Shen kembali dan memaksa Li Zhenzen yang masih pingsan untuk meminum air tersebut. Li Zhenzen segera bereaksi. Dia merasa seperti terkena demam dan tubuhnya sangat panas, dia terus merobek pakaiannya. Yuan Shen tidak bisa lebih lama lagi, melompat ke tubuh Li Zhenzen, diikuti oleh Lin Wenchong. Mereka mulai melakukan seks bertiga. Guning menunggu di samping setelah kameranya dipasang. Dia tidak melihat mereka melakukannya dengan matanya sendiri. Akan sangat cemberut jika dia melakukan hal itu. Bahkan erangan kenikmatan wal mereka sangat mempermalukan Guning. Dia tidak tahan. Gerakan Yuan Shen kejam tanpa kebaikan apapun. Namun, Su Jing memberitahuku bahwa Li Zhenzen menyukai pria bernama Qin Yifan sejak dia masih kecil, dan kupikir Li Zhenzen akan tetap perawan demi pria itu. Tanpa diduga, dia juga takut kesepian. Yuan Shen berkata dengan nada sinis. Dia sedikit kecewa karena Li Zhenzen sudah tidak perawan, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Li Zhenzen bukanlah seorang gadis. Dia berusia pertengahan 20-an, dan merupakan hal yang biasa jika dia memiliki pengalaman seksual. Li Zhenzen tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak pria yang dimilikinya. Hei, apakah itu longgar? Kudengar penis orang asing itu besar, canda Lin Wenchong sambil menggosok payudara Li Zhenzen dengan brutal. Tapi punyaku tidak kecil, kata Yuan Shen. Guning tidak ingin mendengar mereka berbicara lebih lama lagi. Dia mengemasi kameranya, meninggalkan bak di sana dan pergi. Video berdurasi beberapa menit sudah cukup, dan dia meninggalkan bak untuk merekam apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan bantuan ruang telepati matanya, dia telah menyimpan banyak peralatan berguna, seperti kamera, serangga, pisau, pistol, laptop dan lain sebagainya. Guning memegang video itu di tangannya, tetapi tidak berencana untuk membeberkannya. Sebaliknya, dia ingin menunggu dan melihat bagaimana mereka akan membalas dendam satu sama lain. Setelah apa yang terjadi malam ini, Guning tidak repot-repot berurusan dengan Li Zhenzen secara pribadi. Li Zhenzen harus menyerah di bawah ancaman Lin Wenchong dan Yuan Shen dan terus melakukan hubungan seksual yang tidak bermoral dengan mereka berdua, atau dia menggugat mereka, tetapi mulai sekarang harus dikenal sebagai korban pemerkosaan. Selain itu, tidak mudah untuk menuntut kedua pria tersebut. Saat ini, tidak jarang wanita memiliki pengalaman seksual sebelum menikah, tetapi seks bertiga sama sekali berbeda. Itu adalah skandal dan rasa malu yang tidak pernah bisa dia hilangkan karena video tersebut. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, Li Zhenzen ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang sulit di masa depan. Guning masih merasa jijik setelah dia kembali ke apartemennya, karena dia bisa mendengar erangan dan pembicaraan mereka melalui earphone sepanjang jalan. Kenapa kita tidak mengajak Su Jing ke sini juga? Lagi pula kamu tidak peduli padanya, kata Yuan Shen. Sebagai teman dekat Lin Wenchong, dia mengetahuinya dengan jelas. Cinta sejati hanyalah kentut di mata mereka. Mereka hanya bermain-main, dan meninggalkan siapapun yang tidur dengan mereka. Haha, tidak masalah. Saya sudah muak, dan sudah lama ingin berganti wanita, kata Lin Wenchong ringan. Dia tidak setia seperti kelihatannya. Saat dia bersama Su Jing, dia terus melakukan hubungan seksual dengan wanita lain seperti biasa, tapi dia terampil bersembunyi dan berbohong, jadi Su Jing tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang punggungnya. Dia bahkan percaya bahwa dia sangat mencintainya. Faktanya, tidak ada pewaris kaya yang dapat diandalkan sama sekali. Dalam beberapa menit, Guning mendengar erangan 4 orang. Perutnya mual, tapi dia harus terus mendengarkan untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Guning mengirim pesan ke Leng Xiaoting begitu dia kembali. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja menyelesaikan bisnisnya. Leng Xiaoting menjawab sebentar lagi. Itu menyenangkan untuk diketahui. Dia pasti memegang teleponnya, menunggu pesannya sepanjang malam. Memang benar, Leng Xiaoting sedang memegang telepon di tangannya, menunggu pesan atau panggilan Guning. Guning telah membayangkan bahwa dia akan melemparkan sesuatu, jadi dia tidak berani mengganggunya. Selain itu, dia masih tidak tahu bagaimana menghadapinya setelah menciumnya. Ketika hampir jam 12 pagi, mereka berhenti mengirim pesan, dan sepakat untuk bertemu besok, tetapi Leng Xiaoting tetap terjaga sepanjang malam lagi. Lin Wenchong dan Yuan Shen juga selesai sekitar jam 1 pagi.
Guning harus mengakui bahwa mereka benar-benar penuh energi. Keesokan harinya, Guning kembali ke apartemennya setelah lari pagi. Dia memakai earphone yang terhubung ke bak sebelum mengganti pakaiannya. Di villa. Di kamar tidur besar, terjadi kekacauan yang tampaknya disebabkan oleh kekerasan seks malam sebelumnya. Bab 205. Mimpi buruk Li Zhenzen bagian 2. Ketika Li Zhenzen akhirnya membuka matanya, dia masih bingung dan kesakitan. Penglihatannya terjadi angsur menjadi jelas, tetapi ketika dia mengenali wajah-wajah di depan matanya, dia gemetar karena terkejut. Dia memeriksa dirinya sendiri, tetapi baru mengetahui bahwa dia hampir telanjang di udara, hitam dan biru. Li Zhenzen tercengang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Beberapa detik kemudian, Li Zhenzen berteriak ngeri. Dia tiba-tiba duduk, menyadari apa yang terjadi padanya. Mengapa? Bagaimana mungkin? Jeritan Li Zhenzen membangunkan semua orang di tempat tidur. Lin Wenchong dan Yuan Shen tampak tenang, tetapi Su Jing sama terkejutnya dengan Li Zhenzen. Jika hanya ada Lin Wenchong dan dia di tempat tidur, itu akan menjadi normal, tetapi mengapa Li Zhenzen dan Yuan Shen juga ada di tempat tidur? Apakah kita? Sebuah kebenaran mengerikan muncul di benak Su Jing. Tidak, itu tidak mungkin. Su Jing terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak benar. Apa yang telah terjadi? Li Zhenzen bertanya dengan marah. Dia hampir ingin membunuh mereka. Menurutmu apa lagi yang terjadi? Kami semua mabuk tadi malam, jadi kami berhubungan S3KS bersama, kata Yuan Shen santai, seolah itu hal yang wajar. Memang benar, itu adalah hal yang wajar baginya. Biasanya, dia akan menghabiskan sejumlah uang atau mengatakan hal-hal manis untuk bercinta, tetapi menghadapi Li Zhenzen, dia harus menggunakan keahlian khusus. Saya tidak mabuk sama sekali. Apakah kamu termasuk kami? Li Zhenzen menyorotkan Yuan Shen, menyanyinya. Dia tidak bodoh dan tahu berapa banyak dia bisa minum. Dia sedikit pusing tadi malam, tapi tidak mabuk. Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah dibius. Li Zhenzen tahu bahwa Yuan Shen adalah seorang playboy yang dengan cepat mengubah wanita di dalamnya tanpa berpikir panjang. Sudah biasa baginya untuk membius seorang wanita agar bisa bercinta. Yuan Shen sudah lama mengejarnya, tapi dia tidak tahan, jadi dia mungkin membiusnya karena marah. Li Zhenzen mengetahuinya dengan jelas. Apa? Kami dibius. Saat itu, Su Jing akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia memandang Lin Wenchong, bertanya, apa yang terjadi di sini? Lin Wenchong dan Yuan Shen bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan kebenaran, jadi mereka mengakuinya. Benar, kami membius minumanmu tadi malam, dan kami semua bercinta dalam 4. Dasar brengsek. Li Zhenzen mengangkat tangannya untuk menampar Yuan Shen, tetapi dihentikan dan ditangkap olehnya sebelum tangannya jatuh ke wajahnya. Yuan Shen memandang Li Zhenzen dengan jijik, sambil mencibir, apakah kamu ingin memukulku? Lin Wenchong, kenapa kamu melakukan itu? Su Jing bertanya-tanya dengan rasa sakit dan marah. Su Jing, apakah kamu benar-benar mengira aku jatuh cinta padamu? Anda hanyalah seorang gadis yang tidak miskin dari keluarga yang tidak kaya. Itu adalah ilusimu bahwa kamu bisa menikah denganku. Jika kamu tidak seksi dan pandai diranjang, aku pasti sudah mencampakkanmu. Namun, aku sudah muak, dan inilah saatnya berganti menjadi gadis baru. Jika kamu ingin tetap di sisiku. Aku perlu memikirkannya, ejek Lin Wenchong. Dia memandang Su Jing seolah dia adalah mainan yang bisa diganti. Kamu, Su Jing kesal dan menangis. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Dia berpikir bahwa Lin Wenchong sangat mencintainya sama seperti dia mencintainya. Yang membuatnya heran, dia hanyalah mainan baginya. Yuan Shen, aku akan menuntutmu. Li Zhenzen meraung marah. Sangat baik. Tuntut aku sekarang. Namun, jika Anda berani menuntut kami, saya akan mengunggah video berempat bercinta kami yang penuh kekerasan ke internet. Kamu akan terkenal saat itu, ancam Yuan Shen. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Apa? Anda mengambil video? Mendengar itu, baik Li Zhenzen dan Su Jing merasa kesal sekaligus terkejut. Ya, kami merekamnya dalam video.
Li Shenzhen, jika kamu terus bermain-main dengan kami dapat merahasiakannya, dan kamu mungkin terus mengejar Qin Yifan. Bahkan jika kamu bisa menikah dengannya di masa depan, kami tidak akan terlibat sama sekali. Namun, jika Anda ingin merusak reputasi Anda, tuntut kami sesuka Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki videonya sebagai bukti. Kalian berdua sepertinya tidak dipaksakan dalam video. Yuan Shen mencibir. Dia tidak takut Li Shenzhen menggugat mereka. Kamu, Li Shenzhen dan Su Jing tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Li Shenzhen tiba-tiba menangis. Lin Wenchong, kenapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Jika kamu tidak menyukaiku, kamu boleh mengabaikanku, tapi kenapa kamu harus bermain-main denganku? Su Jing hampir mengalami gangguan. Sungguh menyakitkan dihianati dan disakiti oleh seseorang yang Anda cintai. Saya tidak akan menolak wanita yang mengejar saya, kata Lin Wenchong. Dia tidak peduli kalau Su Jing kesakitan sekarang. Memang benar, Su Jing mengejar Lin Wenchong atas inisiatifnya sendiri. Meskipun dia memperlakukannya dengan serius, dia membuat pilihan yang salah. Dia ditakdirkan untuk kalah di hadapan seorang playboy yang mahir. Mengetahui bahwa Li Shenzhen terjebak dalam mimpi buruknya, suasana hati Guning sedang baik. Pada jam 8 pagi, An Guangyao menelepon Guning, dan memberitahunya bahwa mereka sudah sampai di bandara. Semuanya ada 8 orang, termasuk dirinya sendiri, seorang pengacara dan pekerja keuangan. Guning segera menelepon Ding Peiwei. Ding Peiwei memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, dan mereka menunggunya. Setelah menerima panggilan Guning, Ding Peiwei merasa hal itu menjadi kenyataan sekarang. Dan para tetangganya santai saja, namun kesepakatan belum terselesaikan, sehingga mereka tidak merasa sepenuhnya aman. Kemudian Guning menelepon Leng Xiaoting sekitar jam 9 pagi dan mereka menuju ke bandara bersama.